Oke guys, Oke guys, lanjut kita. Bismillah. yuk tutup pintunya. Diatur dulu tempat duduknya bang. Siap. Hari ini putar balik lagi kita. Terbalik aja dulu. Oke, aman itu. Perkenalkan diri bang, mana tahu juniornya. Iya. Nama saya Eko. Eko. Iya. Ini pertemuan keempat ya. Empat, Bang, ya. Iya. Besok pindah meti. Insya Allah yang pertemuan terakhir kita meeting. Oke. Kita tes dulu kakinya. Yuk, caranya mundur dulu bang ya. Oke, mundur. Bismillah. Liatin sini bang. Pelan-pelan bang, ada motor itu. Terus sebenarnya di sini bisa, tapi jangan stop, jangan mengandalkan kamera kalau bisa. Yuk, kayak mana cara muter? Ya, tertinggikan koplingnya, jangan sampai bunyi. Kurang naik dikit. Nah, terus habis itu jangan laju-laju bang. Jangan terlalu jauh sebenarnya kalau kita mau mutar. Jangan terlalu masuk. Sedikit aja ya. Yang penting kepala masuk aja. Yuk, mundur, liatin sini bang. Mundur sambil liatin sini, kan ada tong sampah tuh kan. Sambil mundur. Terlalu banyak muternya itu, mundurnya lama. Nah, mundur, liatin sini tuh, sambil putar banyak. Nah, yuk, setengah koplingnya mana? Remnya dijaga ya bang ya. Terus aku mau buang ini dulu bang. Mundur lagi. Sejauh Stop. Balas. Maju. Ya udah deh, maju sana aja. Itu tandanya udah mepet sama yang ini. bunyi itu. Yuk maju dulu bang. Bang Eko. Maju bang. Jadi kalau mau mundur sebenarnya jangan terlalu masuk. Nanti yang ada abang susah waktu ngepasin depan, apalagi di gang perumahan kanan. Nah ini gunain klakson untuk memberitahu yang dari sana, kan nggak kelihatan nih. Iya. Putaran patah-patah kayak gini itu sebenarnya main-main klakson. Tapi klaksonnya bukan klakson ton gitu, enggak. Kita kasih klakson sedang aja, tin. Nah ini kan ada tiba-tiba keluar, tetap banyak putarnya bang. Apa kesan pesannya bang? Kesannya alhamdulillah pertemuan keempat udah mulai bisa sih. Untuk tegang sama takutnya udah berkurang. Iya. Ada aja. Tinggal ini aja lagi. Mahirkan tangan lah sama kaki. Itu sebenarnya apa, untuk bagi adik-adiknya itu pesannya apa, atau Untuk gimana, buru-buru ataukah harus pelan-pelan atau gimana? Biasanya kan senior tahu tuh, lebih tahu senior. untuk adik-adiknya yang pasti Sambil digas tipis-tipis bang. jangan terlalu buru-buru lah. Mau belajar bisa belajar di LPK terutama LPK Bahagia. Ya.
maju nah oke udah mulai mapan terlalu kencang gasnya itu bang, masukin kedua itu tadi terlalu banyak. Kalau belok kanan jangan berhenti. Kalau kita mau tukar gigi jangan diinjak rem, injak kopling. Yuk. Nah. Oke. Jadi ini guys, perpindahan Mas Eko kalau mau ngoper gigi matiin. Masih agak ragu-ragu dia. Iya, ragu tadi nengok mobil tadi tuh. Mobil besar. Iya. Kalau di jalan seperti ini, kita lebih bagus. Kenapa selalu kita harus stay di sebelah kiri bukan di tengah? Di saat jalan kira-kira sekitar 8 meter atau ini kayaknya sih 8 meter ya kalau nggak salah, nggak ada 10 ini. Nggak nyampe nih. Itu kita harus bisa membagi. Kalau kita udah terbiasa di jalur besar itu di jalan raya lah ya orang bilang, kita mepet tengah, nanti ketika kita masuk sebelah kiri kebanyakan kita takut nyungsep karena udah biasa kencang kan. Iya. Kalau udah untuk suruh membagi jalan, yang ada kalau nggak senggolan bannya nyemplung. Paling bagus itu kita mepet sebelah kiri. Loh, biasanya nanya, ya takut nyemplung lah. Justru karena rasa takut nyemplung itu kita lebih berhati-hati. Iya. Biasanya kan ada pertanyaan, kalau ke kiri takut nyemplung lah katanya. Iya. Karena takut itu kan, jadinya kita lebih mengontrol kecepatan. Itu jawabannya itu aja, simpel kan. Tapi kadang dibantah. Kita kan buru-buru. Nanti dengan sendirinya kalau kita udah di zona, udah bisa memastiin seperti itu nggak nyemplung, kita laju dengan sendirinya, alami itu. Sama kayak anak bayi itu, belum waktunya jalan ya kan? Suruh jalan. Nanti kalau udah bisa lari, sibuk kita suruh jangan lari-lari. Betul. Kalau Mas Eko itu biasanya masih ragunya kalau ganti gigi. Beda Mas, kita mijak rem itu kita nggak harus padat. Jadi kalau kita mau ganti gigi, kalau kita belum deket banget sama depan, kalau bisa cuman pelan, jangan sampai berhenti. Karena kalau kita masih jauh kita berhenti, kalau kita kena sama yang belakang, itu jelas salah kita kemana-mana. Iya. Ini guys, lihat penguasaan Mas Eko guys. Wong gitu galuh. Bukan wong gitu gila ya. Wong gitu galuh. Intinya kalau belajar itu jangan merasa lagi belajar, jangan merasa lagi digurui. Kalau merasa lagi digurui, pasti rasa paniknya timbul. Dan itu yang bikin kita lepas kontrol. Rasa takutnya pasti menghantui. Kalau udah kayak gini berarti naik ke gigi 3. Nah, caranya udah tahu guys. Bunyi tadi hilang kan? Jadi jangan dipaksa. Kanan dikit kok ke kiri. Kanan dikit. Ini orang ini nggak jelas soalnya, nggak ngesen, tiba-tiba belok. Soalnya motornya udah kode sama aku tuh bang. Dia mau belok tapi mendadak, makanya aku bilang kanan dikit. Oke guys, nah kalau di sini kalau perlu diturunin giginya diturunin, jangan dipaksa ya. Di simpang walaupun prioritas yang lurus, tapi sesama pengguna jalan kita harus saling menghargai, turunkan kecepatan. Dan bagi yang mau belok di simpang itu juga harus sadar diri bahwa yang mau belok harusnya dia lebih sabar dan harus berhenti.
Kalau situasinya sepi boleh lanjut, tapi kalau situasinya ramai maksa jangan. Kayak gitu. Kalau yang nabrak motor ataupun mobil kecil kita masih bisa protes. Kalau yang nabraknya kontainer, kita mau protes sama siapa? Kita udah hancur duluan. Nah, oke, kayaknya agak lama, kita skip dulu untuk langsung ke materinya nanti.